Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kita bahas mata kuliah farmakokinetik dengan judul ekresi obat. Eliminasi obat merupakan pengeluaran obat secara irreversibel dari dalam tubuh melalui semua rute eliminasi obat. Eliminasi obat biasanya dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu ekresi dan biotransformasi. Biotransformasi disebut juga dengan metabolisme. Jadi eliminasi obat terbagi dua, yang pertama ekresi dan yang kedua metabolisme. Kita sudah membahas metabolisme obat dan sekarang kita membahas ekresi obat. Ekresi obat merupakan pengeluaran obat dari dalam tubuh. Obat-obat yang tidak mudah menguap dan obat-obat yang bersifat polar diekresikan terutama melalui ekresi ginjal. Proses pengeluaran obat melalui ginjal ini dari ginjal, kemudian diteruskan ke kantong kemih dan masuk ke urin di tubulus dan akhirnya dikeluarkan sebagai urin dari tubuh. Adapun jalur ekresi obat itu yang terutama sekali adalah melalui ginjal. Jadi hampir semua obat diekresikan melalui ginjal. Di samping itu, obat-obat juga bisa dikeluarkan melalui jalur empedu, dari empedu masuk ke usus dan keluar bersama feses. Kemudian melalui keringat, cairan air ludah, kemudian juga bisa dikeluarkan melalui air susu ibu melalui proses laktasi atau cairan-cairan tubuh lainnya, dan termasuk juga melalui udara pernapasan. Obat-obat yang mudah menguap seperti obat-obat anestesi yang berupa gas, kemudian alkohol, atau obat-obat yang mudah menguap diekresikan melalui ginjal ke dalam udara pernafasan. Dapat kita jelaskan melalui contoh seseorang meminum alkohol. Setelah alkohol diminum masuk ke dalam lambung, terus ke usus, diserap masuk dinding usus, terus ke hati, dan dari hati terus ke jantung, di jantung didistribusikan ke seluruh tubuh, termasuk paru. Nah, di paru, karena alkohol mudah menguap, maka dia dikeluarkan juga bersama udara pernapasan. Nah, karena itulah orang-orang yang sudah minum alkohol, beberapa lama kemudian udara pernapasannya akan berbau alkohol, karena alkohol diekresikan melalui udara pernapasan di paru-paru karena alkohol mudah menguap. Begitu juga mekanisme obat-obat yang mudah menguap lainnya dikeluarkan melalui paru. Ekresi obat dan clearance obat. Ekresi obat itu termasuk juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan obat dari jaringan dan dari dalam darah ke lingkungan luar. Bersihan obat adalah terminologi farmakokinetik untuk menjelaskan eliminasi obat dari tubuh tanpa memperhatikan mekanisme apa yang terjadi. Jadi clearance adalah pembersihan obat dari dalam tubuh. Yang clearance obat itu untuk lebih tepatnya adalah berapa volume darah yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Mekanisme ekresi obat melalui ginjal. Obat-obat
yang dikeluarkan melalui ginjal dapat terjadi melalui kombinasi dari 3 mekanisme ekresi obat melalui ginjal. Yang pertama, glomerular filtration atau filtrasi glomerulus, kemudian sekresi aktif tubulus, kemudian reabsorpsi tubulus. Secara umum kita lihat sistem urinari, darah dari arteri renal itu dialirkan ke nefron. Darah kemudian disaring di kapsul Bowman, kemudian hasil saringannya masuk ke tubulus, dari tubulus kemudian dikumpulkan ke ureter, dari ureter masuk ke kandung kemih, dan dari kandung kemih dikeluarkan sebagai urin. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan lagi bagaimana ekresi obat melalui ginjal. Ekresi obat melalui ginjal itu merupakan rute yang paling banyak untuk berbagai obat. Obat-obat yang diekresikan melalui ginjal adalah obat-obat yang tidak mudah atau tidak menguap. Kemudian obat-obat yang larut air. Kemudian obat-obat yang mempunyai molekul weight atau berat molekul yang kecil. Kemudian untuk obat-obat yang dibiotransformasi perlahan oleh hati. Jadi obat-obat yang dibawa melalui darah dari jantung ke hati, di hati biotransformasinya terjadi perlahan, maka obat-obat seperti itu akan lebih banyak diekskresikan melalui ginjal. Kenapa? Karena pada waktu sampai di hati, yang dibiotransformasi sangat lambat. Nah, sisanya akan kembali lagi ke jantung. Dari jantung didistribusikan lagi ke seluruh tubuh. Nah, pada waktu didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk ke ginjal. Ya. Nah, di ginjal juga akan terjadi ekresi obat secara bertahap. Itu karena biotransformasi yang lambat perlahan di hati. Jadi obat sempat berkeliling di dalam tubuh mungkin beberapa kali. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana clearance obat melalui ginjal secara singkat. Sekarang kita jelaskan bahwasanya di dalam ginjal ada nefron. Nefron itu merupakan satuan unit terkecil dari ginjal dan darah dialirkan oleh arteri ke nefron dan terjadi penyaringan darah di glomerulus. Kemudian hasil saringan yang bisa lewat masuk ke tubulus berupa air dan zat-zat yang bisa disaring di glomerulus. Kemudian di tubulus akan terjadi reabsorpsi kembali masuk ke dalam darah. Kemudian di tubulus juga bisa terjadi sekresi aktif tubulus. Nah, difusi obat baik dari dalam darah ke dalam urin di tubulus maupun dari tubulus ke dalam darah itu akan berdifusi dan dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam lemak. Kalau obat-obat yang disaring di glomerulus larut dalam lemak dalam bentuk molekul, dia akan mudah direabsorpsi di tubulus. Susah diekresikan ke urin. Karena membran sel kita di tubulus sama dengan sel yang lainnya, bersifat lipofil, sehingga obat-obat yang larut lemak
itu akan direabsorpsi kembali ke dalam darah. Sedangkan obat-obat yang dalam bentuk yang sangat larut air dan sangat polar itu akan terikat dengan air dan keluar bersama urin dari tubuh. Kemudian pKa. pKa obat akan berpengaruh terhadap ekresi obat melalui ginjal. Untuk obat-obat asam lemah di tubulus, kalau urin dalam keadaan normal yang umumnya bersifat lebih asam, maka obat-obat akan banyak dalam bentuk molekul. Nah, ingat, obat-obat dalam bentuk molekul ini mudah diserap kembali ke dinding tubulus, masuk ke dalam darah. Sedangkan sebaliknya, kalau obat asam lemah ini berada di dalam cairan tubulus yang basah, nah, obat asam lemah ini akan berikatan dengan basah, membentuk garam, dan sifatnya lebih larut air dan sifatnya lebih terikat dengan air karena dia sudah terionisasi. Nah, karena itu obat-obat yang terionisasi ini akan mudah keluar melalui urin. Kenapa? Karena dia susah menembus dinding tubulus yang bersifat lipofil dan dia mudah keluar ke urin karena dia terikat kuat dengan air. Ya. Kemudian pH cairan tubulus. Jadi sejalan dengan pKa sama ya, kalau obat-obatnya bersifat asam lemah, sedangkan cairan di tubulus bersifat basah misalnya, kemudian akan terbentuk garam, sifatnya akan lebih larut air dan terionisasi, terikat kuat dengan air, dia akan mudah keluar melalui urin. Kemudian cairan di tubulus, volumenya akan berpengaruh juga terhadap ekresi obat, terhadap difusi obat. Karena apa? Karena banyak cairan atau volume air banyak di tubulus, tentu akan masuk di kandung kemih dan itu akan dikeluarkan sebagai urin. Filtrasi glomerulus merupakan suatu proses satu arah yang terjadi hampir untuk semua obat-obat dengan molekul kecil. Jadi pada umumnya kecil dari 500, ya. Dan yang paling mudah sekali keluar tentu yang kecil dari 300. Termasuk obat-obat yang tidak terionisasi dan obat-obat yang sudah terionisasi. Jadi hasil filtrasi glomerulus itu yang masuk ke dalam tubulus itu ya kedua-duanya obat yang tidak terionisasi dan obat yang sudah terionisasi. Sebetulnya istilahnya yang lebih tepat adalah tidak terionisasi dan terionisasi. Jadi kita gunakan selanjutnya istilahnya adalah untuk obat-obat yang tidak terionisasi akan lebih larut lemak, lebih mudah lagi diserap kembali ke dalam dinding tubulus, sedangkan obat yang terionisasi itu tidak mudah masuk ke membran sel di tubulus, tapi mudah keluar bersama urin. Kemudian obat-obat yang terikat dengan protein, ya tentu saja mempunyai molekul yang besar. Ya, tidak bisa difiltrasi di glomerulus. Jadi protein tidak bisa keluar ke dalam tubulus. Ya, tidak bisa karena ukuran molekulnya besar. Apalagi kalau obat terikat dengan protein, tentu ukuran molekulnya akan lebih besar lagi dan dia tidak akan bisa difiltrasi di glomerulus. Tapi kemudian muncul pertanyaan, kenapa ya pada pasien tertentu bisa ditemukan protein di dalam urinnya? Nah, untuk ini Anda perlu aktif untuk mencari kenapa.
Kemudian tekanan pendorong utama untuk filtrasi glomerulus adalah tekanan hidrostatis yang diberikan oleh kapiler darah kapiler di glomerulus. Suplai darah ke ginjal. Ginjal menerima jumlah darah yang cukup besar ya dari output jantung, lebih kurang sebanyak 25% melalui arteri renal. Kemudian sangat sedikit penurunan dalam tekanan hidrostatik. Jadi yang paling berperan di dalam suplai darah ke ginjal adalah dari output jantung, yaitu sekitar 25% dari jumlah seluruh darah. Pengukuran glomerular filtration rate atau pengukuran kecepatan filtrasi glomerulus. Kecepatan filtrasi glomerulus atau GFR diukur menggunakan senyawa atau obat yang dieliminasi terutama hanya melalui filtrasi. Jadi tidak mengalami reabsorpsi maupun sekresi. Jadi pengukuran kecepatan filtrasi glomerulus itu hanya bisa dilakukan menggunakan senyawa-senyawa yang hanya difiltrasi di glomerulus. Secara klinik atau di klinik, untuk pengukuran GFR ini itu sering menggunakan kreatinin dan inulin. Kenapa digunakan kedua senyawa ini? Ya karena alasan itu tadi. Karena dia hanya dieliminasikan melalui filtrasi glomerulus saja dan dia tidak direabsorpsi dan juga tidak disekresikan di tubulus. Fungsi renal dihubungkan dengan filtrasi glomerulus. Ginjal menerima aliran darah sebanyak 650 ml per menit. Filtrasi glomerulus terjadi sekitar 20% dengan kecepatan 130 ml per menit. Nah, tentu saja ini pada pasien normal ya. Nah, GFR ini, kecepatan filtrasi glomerulus, itu sangat baik, sangat sesuai untuk mengukur fungsi ginjal. Ya. Ginjal mempunyai tugas yang sangat penting ya. 180 liter cairan darah disaring setiap hari, tetapi 99% dari jumlah cairan setelah disaring di glomerulus itu direabsorpsi, diserap kembali ke dalam dinding tubulus terus ke dalam darah. Volume urin setiap hari itu sekitar 2 liter. Hampir semua obat-obat yang tidak terikat dengan protein difiltrasi di glomerulus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yang difiltrasi itu ya obat-obat yang tidak terisoionisasi dan juga obat-obat yang terionisasi. Penurunan filtrasi glomerulus, GFR. Penurunan kecepatan filtrasi glomerulus. Proses ini tidak dapat menjadi jenuh. Ya. Dan clearance obat biasanya proporsional dengan kecepatan filtrasi glomerulus. Kecepatan filtrasi glomerulus itu berkurang ya, lebih lambat pada bayi yang baru lahir
Ya, karena ginjalnya belum berfungsi dengan baik. Kemudian orang-orang lanjut usia, ya karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian juga dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit ginjal dan hati. Jadi kecepatan filtrasi glomerulus itu akan berkurang pada bayi baru lahir, orang lanjut usia, dan pasien yang mengalami penyakit ginjal dan jantung. Pada pasien-pasien yang mengalami kecepatan filtrasi glomerulus, ya tentu obat yang diekresikan tentu juga berkurang. Kalau obat yang diekresikan berkurang, ya tentu clearance-nya juga menjadi lebih lambat. Kalau clearance-nya menjadi lebih lambat, kadar obat di dalam darahnya akan menjadi lebih tinggi, T setengahnya akan lebih panjang, dan bisa terjadi akumulasi. Yang pemakaian jangka lama tentu akan dapat menyebabkan toksik, karena bisa mencapai MTC. Nah, untuk itu perlu diperhatikan penurunan dosis, ya, yang terutama sekali pada obat-obat yang mempunyai indeks terapi sempit. Kemudian bisa dengan penurunan dosis atau memperpanjang interval pemakaian obat, atau bisa kombinasi keduanya. Reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus ini terjadi setelah obat difiltrasi melalui glomerulus dan dapat berupa proses pasif atau aktif yang melibatkan enzim-enzim atau protein untuk transportasi kembali ke dalam plasma. Jika suatu obat secara sempurna direabsorpsi di dinding tubulus, misalnya glukosa, kemudian maka nilai clearance dari senyawa itu mendekati 0. Ya, karena obat semuanya direabsorpsi, tentu yang keluar ke urin akan sangat-sangat kecil sekali, bahkan dapat diabaikan. Jadi clearance-nya menjadi 0. Untuk obat-obat yang sebagian diserap kembali tanpa disekresikan, ya obat-obat yang diserap kembali sebagian tanpa disekresikan kembali ke dalam tubulus, nilai clearance-nya lebih kecil daripada nilai kecepatan filtrasi glomerulus, yaitu 120 ml per menit. Bahkan lebih kecil dari 120 ml per menit. Pengaruh pH urin. Reabsorpsi obat-obat yang bersifat asam atau basa lemah dipengaruhi oleh pH cairan di dalam tubulus renal, yakni pH urin, dan sekaligus dipengaruhi oleh pKa obat. Kedua faktor ini, yaitu pH dan pKa, secara bersama-sama menentukan persentase obat yang terionisasi dan obat-obat yang tidak terionisasi. Secara umum, spesies yang tidak terionisasi itu akan lebih larut lemak atau kurang larut air dan memiliki permeabilitas membran yang lebih besar. Ya, jadi obat-obat yang larut lemak lebih permeabel. Karena apa? Karena membran sel kita juga bersifat lemak atau lipofil. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini untuk bagian pertama. Kita lanjutkan nanti